persaingan dagang atau bisnis dengan sihir hitam. Ya, gini, di zaman sekarang, meskipun sekarang sudah zaman modern, namun yang namanya sihir itu masih banyak digunakan di dalam lingkungan atau di dalam persaingan bisnis. Banyak korban atau banyak yang menggunakan. Maka dari itu, untuk saudaraku semuanya yang saat ini mempunyai usaha dagang, mempunyai usaha bisnis dan lainnya, monggo diikhtiari terlebih dahulu. Ibaratnya seperti ini, sedia payung sebelum hujan. Artinya sebelum terjadi apa-apa, monggo usahanya, monggo dagangannya dipagari. Supaya apa? Supaya jika ada seseorang yang berniat buruk, yang berniat ingin menyalahi usaha jenengan, itu bisa dipagari supaya energi-energi negatif yang dikirimkan ke tempat usaha jenengan itu bisa mental atau tidak bisa tembus ke dalam usaha jenengan seperti itu. Karena apa? Karena di zaman sekarang orang itu kita tidak ada yang tahu. Kita usaha, kita jualan, kita berbisnis, itu kita tidak tahu seseorang yang ada di sekeliling kita. Banyak. Rekan bisnis kita juga ada. Persaingan sesama usaha, persaingan sesama jualan itu banyak. Ada seandainya contoh saja. Ini saya memberi contoh klien saya yang sudah konsultasi ke saya. Saudaraku ini mempunyai usaha yaitu di bidang furnitur. Dia mempunyai usaha jualan atau bisnis perabotan. Ya ada elektronik, ya ada kasur, ada meja dan lainnya. Pokoknya dalam jenis elektronik atau furnitur itu tadi. Nah, klien saya ini dia tidak sadar. Dia tidak sadar dengan keadaan yang dialami dalam hitungan bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini. Biasanya dia mempunyai usaha ini dari dulu itu selalu ramai. Ya memang namanya bisnis itu persaingan banyak. Di depannya, di sampingnya, ada di sebelahnya, itu banyak. Ya namun dari klien saya ini yang sudah konsultasi ke saya ini, dia alhamdulillah jualannya atau usahanya itu selalu ramai. Banyak peminatnya. Karena apa? Karena saudaraku ini ya memang jualannya dibarengi dengan keramahan atau dengan kejujuran. Jadi banyak customer yang suka dengan pelayanannya, suka dengan barang-barangnya seperti itu. Nah, setelah klien saya ini bercerita ke saya, klien saya ini dalam hitungan 3 bulan ke belakang ini, dia merasa ada yang aneh di dalam usahanya, ada yang aneh di dalam bisnisnya ini. Dia merasa usahanya ini kok semakin hari, bertambah bulan, kok semakin menyempit atau semakin tidak seperti biasanya. Biasanya omsetnya per hari itu pasti bisa nyampe 10 juta, 20 juta per hari. Tapi dalam hitungan 3 bulan ini dia merasa ada yang tidak beres dengan usahanya. Namun dia hanya orang awam saja, tidak paham yang namanya spiritual, tidak paham yang namanya dalam jenis ilmu sihir-sihir seperti itu, dia tidak paham. Dia hanya berikhtiar, ya mohon maaf dia mungkin ya non muslim ya, dia non muslim, ya dia hanya cukup berdoa kepada Tuhannya sendiri seperti itu kan. Setelah itu dia dalam hitungan 3 bulan ke belakang ini, yang pertama yang dirasa aneh itu dia merasa aneh karyawannya yang pertama tidak pernah betah, sering gonta-ganti karyawan, padahal itu sudah karyawan lama. Yang kedua, jualannya ini ya mohon maaf tidak seperti biasanya. Biasanya bisa omset tinggi, sekarang dalam hitungan bulan saja tidak nyampe yang sesuai ditargetkan. Nah, setelah dia merasa mungkin dia sudah merasa putus asa dengan usahanya, dan dia berpikir apa disudahi saja usahanya, karena
sudah tidak cocok dengan pemasukan dan pengeluarannya, tidak stabil seperti itu nggih. Setelah itu dan alhamdulillah mungkin jalan dari Tuhan atau mungkin ini petunjuk. Dia konsultasi ke saya, "Ki, saya ingin dilihat usaha saya, tapi saya ingin Ki Jamas datang ke tempat usaha saja. Ki Jamas datang ke tempat usaha saya ingin tahu lebih jelas tentang usaha saya ini kenapa Ki, kok sekarang sudah tidak sewajarnya. Padahal usaha saya ini sudah bertahun-tahun, lebih dari 20 tahun. Sudah lebih dari hampir 30 tahun tidak seperti ini. Tapi kok sekarang berubah drastis. Nah, saya ingin Ki Jamas datang ke tempat saya, melihat usaha saya, melihat apa yang ada di dalam tempat usaha saya. Karena apa? Karena saya merasa sudah tidak sewajarnya usaha saya ini. Nah, setelah saya datangi ke tempat usaha ini saudaraku ini, ternyata tempat usaha saudaraku ini dikirimi energi negatif, ditaruh-taruhi barang yang memang bertujuan untuk bangkrut, untuk tidak laku. Dan ternyata saya melihat, memang saya tidak bisa menyebutkan siapa yang menaruhi, tapi saya sudah bisa merasakan ternyata yang menaruh ini tidak jauh dari usaha seseorang tersebut, dari saudaraku ini. Nah, setelah itu saya ruat, saya bersihkan energi-energi negatif yang ada di suatu tempat tersebut, di tempat usahanya, dan alhamdulillah dalam hitungan 2 minggu yang lalu saudaraku ini memberi kabar. Ternyata usahanya itu sekarang sudah mulai ada perkembangan kembali seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari cerita saya kali ini, memang sekarang di zaman modern masih banyak yang menggunakan ilmu sihir untuk membuat usaha tidak ramai, tidak laku. Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan seperti itu banyak dari seseorang yang tidak senang dengan usaha kita seperti itu. Jadi untuk saudaraku semuanya saya berpesan diri untuk saudaraku monggo diikhtiari jika jenengan memang pendapatannya memang kehidupannya dari usaha jenengan monggo diikhtiari dan berikhtiar itu ke siapa saja boleh. Berikhtiar itu tidak harus ke seorang spiritual tidak, tapi dengan cara dengan mendekatkan diri pada Tuhan dengan selalu kalau orang Islam ya selalu mengadakan selamatan di tempat usaha jenengan supaya usaha jenengan itu auranya tuh terang. Jadi banyak pelanggan yang suka dengan usaha jenengan. Ya dengan berikhtiar menggunakan ageman-ageman pelarisan atau dengan memagari usaha jenengan seperti itu. Ya.